Assalamualaikum. Halo Sobat Dunia Dul, sekarang saya ada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Taman rekreasi seluas 150 hektar ini semakin cantik, dan tentu saja semakin banyak wahana menariknya. Salah satu yang menjadi daya tarik Taman Mini Indonesia Indah adalah museumnya. Ada banyak museum di sini, namun hanya beberapa saja yang gratis, alias masuk tanpa bayar. Salah satunya adalah Museum Indonesia. Museum yang berdiri megah ini bergaya arsitektur tradisional Bali, dengan pengaruh kuat arsitektur Hindu Majapahit. Letaknya di sisi kiri pintu utama Taman Mini Indonesia Indah, begitu masuk, kita langsung dapat melihat bangunan museum yang megah ini. Keunikan arsitekturnya sangat instagramable untuk spot foto. Ayo, kita lihat-lihat apa saja yang ada di dalam museum ini. Karena gratis, kita bisa langsung masuk ke dalam. Kita hanya diminta memindai QR Code sebagai tanda masuk. Jika datang berombongan, cukup satu orang saja yang mewakili. Begitu masuk, kita langsung disambut sebuah perahu panjang yang unik, yang biasa digunakan saudara-saudara kita di pedalaman. Beberapa langkah ke depan, kita dapat melihat keindahan sebuah lukisan dinding dengan motif batik mega mendung. Kita bisa foto-foto di sini. Koleksi lainnya adalah alat musik tradisional Nusantara, yaitu kecapi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Ada juga alat tiup, salah satu yang unik adalah trompet dari cangkang kerang. Makin besar cangkang, makin besar suara yang dihasilkan. Biasanya digunakan saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur. Digunakan untuk memanggil warga, memberi tanda bahaya, atau mengumumkan peristiwa penting. Selain alat musik tiup, ada juga alat musik pukul, dan yang terkenal adalah tifa. Digunakan dalam ritual keagamaan, pelantikan kepala adat, pesta adat, dan peristiwa penting masyarakat. Alat musik ini berasal dari tanah Papua. Alat ini bisa dipadukan bersama alat musik kontemporer. Tapi ingat ya sobat, kita hanya boleh melihat koleksi ini, tidak boleh menyentuhnya agar koleksi barang berharga ini tetap terjaga. Di setiap benda koleksi, ada keterangan di bawahnya. Teman-teman bisa membacanya untuk menambah wawasan tentang budaya Nusantara. Sekarang kita mendekat ke koleksi wayang, ada wayang golek dan wayang kulit. Selanjutnya ada pakaian adat Nusantara. Ini adalah senjata tradisional. Ada mandau dari Kalimantan, ada kapak dan senjata tradisional lainnya. Lanjut ke bagian lain. Di sini ada koleksi topeng dari seluruh Indonesia. Topeng menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Bentuk dan warna topeng menunjukkan asal daerah topeng-topeng ini. Topeng digunakan dalam ritual pemujaan roh leluhur dan kekuatan alam. Berfungsi sebagai media transformasi. Pemakai topeng dipercaya, dirasuki, atau mewakili roh tertentu. Bukti arkeologis dan tradisi lisan menunjukkan fungsi topeng sebagai alat sakral, bukan hiburan. Muncul seni topeng Panji di Jawa yang menceritakan kisah kerajaan. Topeng mulai memiliki kode warna dan bentuk untuk melambangkan watak. Putih, suci, halus. Merah, keras, berani. Hitam, bijaksana, kuat. Di masa penjajahan Belanda topeng berubah menjadi seni pertunjukan rakyat. Kita lanjut ke lantai 2 Museum Indonesia. Nah, inilah koleksi museum di lantai 2. Kain tenun dari berbagai daerah Nusantara. Kain-kain tenun ini biasa digunakan untuk pakaian adat. Ada juga tenun untuk dekorasi seperti tenun dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi menenun diperkirakan sudah ada sejak manusia Nusantara mengenal serat alam seperti kulit kayu, kapas, serat tumbuhan. Kain tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga penanda status sosial dan ritual. Aktivitas menenun erat kaitannya dengan peran perempuan dalam struktur sosial awal. Oke sobat, sekarang kita naik ke lantai 3. Di sini kita disambut dengan seni instalasi pohon hayat. Pohon hayat ini memiliki makna filosofis yang sangat mendalam sebagai simbol kehidupan, keseimbangan, dan keberlanjutan budaya Nusantara. Arti dan makna pohon hayat adalah simbol kehidupan dan asal-usul manusia. Pohon hayat melambangkan sumber kehidupan, hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.
Di sisi sebelah kiri lantai 3, ditampilkan karya instalasi mahasiswa Indonesia dari berbagai perguruan tinggi. Uniknya, karya seni ini dibuat dari sampah-sampah plastik, sampah bekas botol minuman. Contohnya, patung ondel-ondel ini dibuat dari plastik galon air mineral, karya mahasiswa Universitas Paramadina, sangat unik dan menarik. Berikutnya, karya instalasi menyerupai 3 buah menara kerucut ini terbuat dari macam-macam sampah plastik yang mencemari lingkungan. Ada juga patung robot Hanuman dari botol bekas air mineral. Lanjut ke sisi kanan, kita akan mendapati informasi lengkap tentang Ibu Kota Nusantara. Ada diorama berukuran besar di sini, pengunjung museum bisa berfoto-foto di sini seakan-akan sedang berada di Istana IKN yang ikonik. Nah, itulah isi dari Museum Indonesia. Selamat menjelajah. Wassalamualaikum.